Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan. Orang bisa mengerahkan seluruh kemampuannya untuk apa yang dia pandang bernilai dan membahagiakan. Tak peduli tenaga, waktu, materi, apapun dikorbankan, saudara. Tetapi untuk kesalehan hidup, untuk kesucian hidup, orang tidak mengerahkan segenap hidup, saudara. Padahal jelas firman Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan. Itu berarti sedikit sekali orang yang benar-benar sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Seseorang yang menyanyi, memuji Tuhan, menyembah dengan nada-nada kalimat yang mengagumkan, belum tentu menyembah Tuhan, saudara. Belum tentu, saudara. Sebab kualitas penyembahan seseorang, saudaraku, tidak ditentukan oleh momen pada waktu dia mengucapkan kata-kata kalimat penyembahan. Tetapi bagaimanapun kehidupan setiap hari, saudara, akan nampak sikapnya kepada Allah. Kesungguhannya untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang berharga atau tidak, saudara, ditentukan dari kualitas hidup setiap hari. Dari cara dia memandang dunia ini, dari cara dia memandang uang, dari cara dia memandang kehormatan, dari cara memandang kedudukan atau jabatan yang dia miliki, akan kelihatan apakah seseorang menyembah, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa atau tidak. Sebab nyata Tuhan Yesus berkata, bangsa ini memuji-muji aku dengan bibirnya, tapi hati mereka jauh daripadaku. Hati mereka ternyata terpikat oleh kesenangan dunia, seperti bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Mereka sudah melewati banyak mujizat. Laut dibelah dua, mereka berjalan di tengah laut berau. Mereka dituntun dengan tiang awan pada siang hari, agar mereka terlindungi dari terik matahari. Dan mereka bisa melakukan perjalanan yang menjadi kompas, agar mereka bisa keluar dari padang gurun. Dan di malam hari mereka dipimpin, dituntun dengan tiang api sebagai penerang mereka. Tetapi pada kenyataannya, saudara, hati mereka ternyata masih terpikat dari cara hidup ketika mereka berada di tanah Mesir. Mereka sampai bertengkar, saudaraku, dengan Musa. Mereka bertengkar dengan Yosua. Bahkan mereka mohon merajam dengan batu Yosua dan Kaleb. Ketika pengintai-pengintai yang pulang dari tanah Kanaan dengan membawa berita buruk, dengan perkataan-perkataan, apakah tidak ada kuburan di tanah Mesir sehingga kamu membawa kami mati di sini. Lebih baik kami kembali ke tanah Mesir. Mereka menangis semalam-malaman karena ingin kembali ke tanah Mesir, saudara. Karena cita rasa lidah mereka, cara hidup mereka sudah tidak bisa diubahkan lagi.
Karakter mereka tidak mudah diubah. Karakter penyembah berhala dengan membuat patung lembu emas itu mengerikan. Dan saya kira saudara tidak berbeda dengan perjalanan kekristenan kita hari ini menuju ke langit baru dan bumi baru. Saya kira banyak yang sudah tidak bisa tertolong. Maka tidak heran saudara, sebagian besar generasi pertama yang keluar dari tanah Mesir dibunuh oleh Tuhan. Mayat-mayat bergelimpangan di padang gurun, saudara. Jadi Tuhan itu benar-benar tegas, tidak kompromi. Allah panjang sabar, berlimpah kasih setia, tapi sekali-kali tidak membebaskan orang, ya saudara, yang bersalah kepada Dia. Kecuali orang itu bertobat dengan sungguh-sungguh, tidak mau mengulangi kembali, tentu Allah, Tuhan bisa mengampuni saudara. Tapi kalau sampai seseorang terus jatuh saudara, tidak menghormati Tuhan secara pantas, ini sudah menunjukkan dia tidak mampu merasakan kehadiran Allah di dalam hidupnya, saudara. Itu benar-benar telah rusak. Dan pada kenyataan demikian. Banyak orang yang masih sakit jiwa, tapi dia merasa tidak sakit, saudara. Maka dia tidak butuh Tuhan. Kita berdoa setiap pagi seperti saat ini, saudara, karena kita merasa kita sakit. Orang sehat tidak membutuhkan tabib, tidak butuh dokter, tapi hanya orang sakitlah yang membutuhkan tabib atau dokter. Ya tentu dokter kita adalah Tuhan. Sakit kita ini bukan hanya menyangkut sakit fisik yang itu bisa diselesaikan secara medis, tapi ada sakit jiwa, ya saudara, yang tidak mudah disembuhkan. Kalau filosofi dunia ini sudah terlanjur merusak fondasi berpikir, sampai jiwa pun juga ikut rusak, saudara. Maka orang-orang yang kelihatan Kristen, saudara, itu tidak sangat sulit kerak dengan Tuhan. Pada waktu penyembahan tidak pecah, saudara. Hati mereka keras. Hanya takut saja kalau mereka tidak ikut doa pagi. Hanya takut saja kalau mereka tidak ke gereja, takut dihukum Tuhan. Takut bisnisnya ambruk. Takut tidak mendapatkan jodoh. Itu takut yang tidak proporsional itu, saudara. Kita mengasihi Tuhan sama seperti pemazmur berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini baru orang-orang, ya saudara, mengasihi Tuhan. Nabi Habakuk itu berkata, sekalipun pohon zaitun tidak berbuah, pohon anggur mengecewakan, kambing domba terhalau dari kurungan, namun aku akan bersuka cita, bersorak-sorak di dalam Dia yang menyelamatkan aku. Ini orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang bergairah mencintai Tuhan tanpa batas, yang tidak dipengaruhi oleh apapun. Tapi sebagian besar kita orang Kristen ini fluktuasi. Kayak dolar naik turun. Kalau berkat banyak, imannya naik. Berkat dolarnya turun, ya saudara, imannya turun, saudara. Ini palsu, saudara. Mencintai Tuhan tidak berangkat dari perkara-perkara itu. Kita harus habis-habisan dengan Tuhan, saudara. Dan saya bernasar di hadapan Tuhan, saya tidak akan terima gaji kalau saya pun dipercayakan sebagai kepala sekolah.
saya akan kembalikan. Sungguh saudara, dan Tuhan sudah bicara kepada saya tidak akan ambil 1 rupiah pun sebagai bentuk bagaimana aku mencintai Tuhan, aku berikan itu. Karena orang berpikir jadi kepala sekolah berarti saya mendapatkan gaji dari situ. Walaupun mungkin akan diberikan gaji, tapi saya tidak akan ambil. Sampai hari ini pun yayasan memberikan gaji kepada saya tidak sentuh itu. Ada. Saya belajar bagaimana menghidupi dengan secukupnya, saudara. Dan saya tidak mau menjadi hamba manusia. Saya benar-benar mau menjadi hamba Tuhan. Semua aku persembahkan untuk Tuhan. Saudara, serius. Jangan orang berpikir saya pelayanan mencari keuntungan. Ya saudaraku, tak ada saudara. Kita harus membuktikan ya saudara, apakah kita benar-benar mencintai Tuhan. Saya rela saudara memberikan apapun demi pengabdianku kepada Tuhan yang telah menyerahkan nyawa bagiku, menyelamatkan aku dari kematian kekal. Kita harus benar-benar sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Bukan hanya dengan mulut pujian. Kita tidak boleh sembarangan hidup. Saudara, tidak boleh sembarangan hidup. Apalagi semena-mena terhadap orang. Apalagi kalau orang itu digaji, dikasih beasiswa lalu kita semena-mena. Tidak boleh saudara. Tidak boleh saudara. Kita harus melayani benar-benar dengan kasih Tuhan, dengan lemah lembut. Jemaat menjual nama baik saya saja, saya tidak marah. Ya, saya benar-benar bagaimana aku bisa menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah. Hidup ini singkat saudara. Ya, dan saya berharap saudara-saudara sekalian, teruslah tekun mencari Tuhan dan tingkatkanlah kualitas penyembahan saudara. Bukan hanya di mulut, dari segala tindakan yang kau perbuat. Apakah menyenangkan Tuhan atau tidak. Dan kiranya kebenaran ini